Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, saya ingin membacakan buku ini, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, terkait dengan babu maja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan menangisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari nomor hadis 305 ya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizu ka azizil mirjali minal bukai. Syekh itu berkata, mengungkapkan atau menyampaikan bahwa aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang sholat. Di rongga mulutnya ada yang berbunyi seperti bunyi air di kuali yang sedang mendidih, disebabkan tangisnya. Jadi Syekh itu pernah menemukan kondisi di mana Rasulullah SAW itu dalam sholat dalam keadaan menangis, gitu ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dalam sholat pun menangis. Jadi ya mungkin tapi yang harus kita telusuri, pelajari kembali apa sih yang ditangisi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya sehingga dia menangis terseduh-seduh. Kalau kita sih suka menangis itu karena penderitaan ya, atau ketidakmampuan ya. Kalau Rasulullah SAW menangis itu karena apa? Nah itu kita cari lagi nanti. Masuk kepada nomor hadis 306 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya, fakulta ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila, qala inni uhibbu an asma'ahu al-ghairi faqara'tu suratul nisa'i hatta balagatu waji'na bika ala haula'i syahidan. Qala afra'aitu ainaini Rasulillah tahalmilan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam cerita-cerita sejarah sangat terkenal sosok beliau itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dan juga termasuk orang yang selalu mendawamkan bacaan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, begitu kata Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Jadi Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ya Rasulullah, mana mungkin aku membacakannya kepada Anda? Bukankah ia diturunkan kepada Anda? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Masa kalau aku membacakan ya bagaimana? Apa khawatir ketahuan salah atau dan sebagainya lah ya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku ingin mendengarkannya dari selainku. Jadi Rasulullah SAW juga ingin mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari bacaan dirinya sendiri. Jadi Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai ayat waji'na bika ala haula'i syahida, pada An-Nisa ayat 41 ya, dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, maka kulihat kedua mata Rasulullah SAW itu bercucuran air mata. Nah di sini kita ketahui kalau tadi hadis pertama kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menangis ketika dalam sholatnya, dan di sini kita ketahui di hadis selanjutnya bahwa ternyata di hadis 306 itu kita ternyata bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menangis ketika sampai pada pembacaan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 41.
Waji'na bika ala haula syahida, dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Jadi nanti kelak di akhirat itu di baginda Nabi Muhammad SAW itu akan dijadikan sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan umatnya. Dan saat itulah baginda Nabi Muhammad SAW ketika sampai pada ayat waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka, atas umat, beliau kemudian menangis. Apa sebetulnya yang tangiskan? Mungkin mengingat pada begitu banyaknya umatnya yang kurang melaksanakan ibadah atau kurang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjut lagi kepada nomor hadis 307 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita kepada kita melalui hadis ini, in kasafil syamsu yawman ala ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakud yarka'u summa raka'a falam takul yarfa'u ra'sahu summa rafa'a ra'sahu falam yakal ay yasjuda thumma sajada falam yakal an yarfa'a ra'sahu falam yakal an yasjuda thumma sajada falam yakal an yarfa'a ra'sahu faja'ala yanfahu wa yabqi wa yaqulu rabbi alam ta'idani an la tu'adzibahum wa ana fihim rabbi alam ta'idani alla tu'adzibahum wa hum yastaghfiruna wa nahnu nastaghfiruka falamma shalla rak'ataini in jalabi samsu faqama fahamidallahu ta'ala wa unsa alaihi summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idzan kasafa fafazza'u ila dzikrillah. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita, pada masa Rasulullah SAW sedang cemerlanglah hidup ya, beliau pernah jadi ketika masa Rasulullah SAW hidup, beliau pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan sholat, seolah-olah beliau tidak akan ruku karena lamanya berdiri. Kemudian baru ruku, seolah-olah beliau tidak akan mengangkat kepala. Kemudian baru mengangkat kepala, seakan-akan beliau tidak akan sujud. Baru kemudian sujud, seakan-akan beliau tidak akan mengangkat kepalanya dari sujud. Baru kemudian beliau mengangkat kepalanya. Beliau menghembuskan napasnya dan menangis seraya bersabda, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan padaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku berada di tengah-tengah mereka? Bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi mereka meminta ampun sedang kami mohon ampunan kepadamu? Manakala beliau selesai melakukan salat 2 rakaat, maka matahari terang kembali. Maka Nabi SAW berdiri lalu mengucapkan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari beberapa tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Bila terjadi gerhana, segeralah kalian berzikir mengingat Allah. Kita bacakan lagi ini dari Ibnu Abbas. Nah, kita bacakan terjemahnya saja. Rasulullah SAW memangku anak perempuan yang sakit keras, kemudian dipeluknya dan letakkannya di hadapannya. Anak itu wafat di hadapannya. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis dengan suara keras. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kenapa engkau menangis di sisi Rasulullah SAW? Kenapa engkau menangis? Ummu Aiman menjawab, bukankah aku juga melihat engkau menangis? Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku tidak menangis,
tangisanku hanyalah tangis rahmat. Sungguh seorang yang beriman itu akan tetap dalam kebaikan biar dalam keadaan apapun. Sesungguhnya nyawa yang dicabut dari antara dua lambungnya sewaktu bertahmid memuji Allah Jalla Jalla. Nih. Jadi di sini ketahui bahwa Rasulullah SAW menangis karena sakitnya seorang anak perempuan, kemudian juga ya sedih lah, menderita atau gimana ya, sehingga katanya di sini sampai meninggal dunia. Ya nanti mungkin barangkali harus dikonfirmasi ini ya. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Mahmud bin Gailan dari Abu Ahmad, dari Sufyan, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas di bukunya Asyama'ilul Muhammadiyah At-Tirmizi ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengabarkan pada kita bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabala Utsman bin Mad'uni wa huwa mayyit wa huwa yabqi aw qala ainahu tahriqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un tatkala ia wafat, dan ketika itu beliau menangis. Kemudian disebutkan bahwa kedua matanya berlinang air mata. Nah, kita ketahui bahwa Utsman bin Maz'un adalah saudara susu Rasulullah SAW. Ia wafat 2,5 tahun setelah hijrah. Utsman bin Maz'un ya, saudara susu baginda Nabi Muhammad SAW yang wafat, kemudian beliau menangisi Utsman bin Maz'un. Jadi kalau ada yang wafat di antara kita, ini mungkin sunnah ya atau bagian dari hal-hal yang sifatnya alamiah ya, bahwa kalau ada saudara kita, ada sahabat kita, teman kita yang meninggal dunia, yang dekat dengan kita, kemudian kita meneteskan air mata, itu bukan sesuatu yang terlarang ya, bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang sangat bagus, karena bagian dari ikut kesedihan, ikut berduka. Dan Rasulullah SAW pun berduka atau menangis manakala saudara susunya Utsman bin Maz'un wafat, jadi sampai mengeluarkan air mata begitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia atau wafat atau kena musibah, kemudian kita menangis, sesuatu yang sudah sesuatu yang lumrah, yang wajar. Dan memang Rasulullah SAW menunjukkan empati, kemudian juga untuk berduka citanya dengan menangis gitu ya. Hadis yang terakhir ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, syahidna banatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun 'ala al-qabri fara'aitu 'ainaihi tadma'ani faqala afikum rajulun lam yuqari fi lailah. Qala Abu Talhah ana, qala inzil fanazala fi qabriha. Nah, ini menarik juga nih. Kami menghadiri penguburan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini putri Rasulullah SAW yang dalam riwayat yang beredar di Al-Sunnah Wasallam, yaitu Ummu Kulsum ya, yang diperistri oleh Utsman bin Affan ya. Beliau itu meninggal dunia, kemudian dikuburkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kami menghadiri penguburan putri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum. Rasulullah SAW duduk di atas kuburan, di pinggir mungkin setelah selesai penguburan, di pinggir makam dari Ummu Kulsum, dan aku melihat kedua matanya berlinang air mata. Jadi Rasulullah SAW terlihat mengeluarkan air mata. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah di antara kalian ada yang tidak bergaul dengan istrinya tadi malam? Kemudian Abu Talhah berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ayo turun. Maka Abu Talhah pun turun ke lubang kubur. Jadi ini prosesi ya. Jadi ketika
Ummu Kulsum, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istri dari Utsman bin Affan itu meninggal dunia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat menghadiri pekuburan Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri di atas di pinggir lubang lahat, kemudian beliau menangis mengeluarkan air mata, kemudian bertanya apakah ada di antara para sahabat itu yang tadi malam tidak melakukan aktivitas suami istri gitu, apa ya, dewasa itu ya, seksual gitu. Kemudian Abu Talha berkata, saya tidak melakukannya ya Rasulullah tadi malam. Jadi kata Rasulullah SAW, ayo turun. Jadi Rasulullah SAW mengajak turun untuk ke lubang lahat begitu, mungkin untuk menurunkan jenazah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ternyata tidak boleh sembarangan ya orang yang menurunkan ke liang lahat mayat. Itu adalah mereka-mereka yang harus dalam keadaan suci ya, suci dan pengertian yang tidak berhadas, atau misalkan dia malamnya tidak melakukan hubungan gitu ya dengan istrinya, maka dia diperkenankan untuk turun ke liang lahat dan melakukan prosesi penguburan dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis ketika dalam keadaan salat. Yang kemudian disebutkan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika sampai pada pembacaan surah An-Nisa ayat 41, wa ji'na bika ala haula syahida. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena penderitaan, musibah atau siksa yang akan menimpa kepada umatnya kelak di akhirat nanti gitu ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menangisi juga anak perempuan yang sakit kemudian meninggal dunia, dan juga beliau menangisi saudara susunya Utsman bin Maz'un yang meninggal dunia gitu. Dan terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW menangis ketika akan melakukan penguburan kepada putrinya, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, satu di antara putri Rasulullah SAW dalam riwayat Ahlussunnah yang menikah dengan Utsman bin Affan, dan beliau menangis dan meminta satu di antara sahabatnya yaitu Abu Talha untuk sama-sama turun ke lubang lahat untuk melakukan prosesi penguburan. Jadi dari sini kita bisa mengambil semacam catatan atau simpulan bahwa Rasulullah SAW itu menangis pada saat kondisi yang sedih, kondisi-kondisi yang terkait dengan kematian, sakit keras, kemudian membaca Al-Quranul Karim dan dalam keadaan sholat. Karena ini menarik sekali ya, kadang-kadang di masyarakat kita ada yang meninggal dunia, katanya tidak boleh menangisi keluarganya dan sebagainya ya. Padahal Rasulullah SAW juga menangisi putrinya yang wafat yaitu Ummu Kulsum, sampai juga melakukan prosesi penguburan langsung. Oke, begitu kawan-kawan yang sudah menyimak, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi tayyibin tahirin.